terus dia mau balik ke Nur Station. Begitu dia mau balik ke Nur Station itu, keluar dari bangsal itu, di bagian tengkuk belakang lehernya ini kayak ada yang niup surut gitu. Terus dia itu noleh kan, sambil merinding dia noleh, dia itu melihat kayak ada sosok laki-laki gitu ada di pojokan gitu sambil berdiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Malam ini saya nggak sendiri tapi ditemanin Idris sama Raymond. Kita akan tetap cerita tentang kisah-kisah horor dan kisah misteri yang ada di sekitar kita juga. Malam ini kita akan menceritakan tentang email yang masuk dari Sobat Kembara yang bernama Rahma. Yang dia kan di Surabaya kan. Cuman sekarang dia sudah domisili di Jakarta. Nah, si Rahma ini kan karirnya di rumah sakit. Dia bekerja di rumah sakit. Sampai sekarang di Jakarta juga masih jadi seorang perawat di rumah sakit gitu loh. Jadi yang mungkin waktu itu kita kan pernah cerita tentang rumah sakit yang Dharmasala itu. Mungkin untuk yang teman-teman yang belum lihat tentang Dharmasala bisa cek di list videonya Kembara Sunyi, ada di situ. Nah, tapi rumah sakit yang diceritakan Rahma ini beda, lokasinya beda, tapi masih di Surabaya, tepatnya di daerah Surabaya Utara. Nah, kita tahu kan kalau di Surabaya Utara itu kan dekat dengan Tanjung Perak dan pelabuhan dan lain-lain gitu. Nah, di situ memang ada beberapa rumah sakit, cuman kita tidak akan sebut nama rumah sakitnya. Tapi yang jelas di sini Rahma itu cerita bahwa banyak sekali kejadian yang dia alami ketika dia kerja di rumah sakit di daerah Surabaya Utara itu gitu loh. Itu sebelum dia mengalami sendiri gitu loh. Jadi banyak kejadian-kejadian yang dia alami, terus yang membuat dia itu semakin yakin bahwa memang ada hal-hal gaib di sekitar dia gitu loh, terutama yang di rumah sakit itu. Dulu pernah waktu itu ada kasus orang di sekitar situ yang mau bunuh diri gitu loh. Orang laki-laki yang nggak tahu, mungkin ada masalah dengan rumah tangganya atau percintaannya, dia itu mau bunuh diri, tapi berhasil dicegah oleh security yang ada di situ gitu loh. Berhasil dicegah, jadi dia nggak jadi bunuh diri. Tapi kok keesokan harinya, malamnya itu dia ternyata bunuh diri di pohon mangga di dekat rumah sakit situ. Jadi pas berdekatan dengan ruang perawatnya yang Rahma jaga di situ sama teman-temannya gitu loh. Ya, itu kejadian itu yang mungkin akhirnya membuat situasi di rumah sakit itu menjadi angker gitu loh. Ya, jadi banyak hal-hal yang ganjil yang dialami oleh Rahma dan teman-teman. Terus dia juga pernah mengalami kejadian yang suatu kali itu gini ceritanya. Suatu kali itu ada satu temannya Rahma yang kebetulan dirawat di rumah sakit itu gitu loh. Jadi ini temannya Rahma dirawat di rumah sakit itu karena dia punya penyakit AIDS. Itu tertular dari suaminya gitu loh, tertular dari suaminya, dan kebetulan dirawat di situ, tapi ruang pasiennya itu nggak jauh sama ruang jaganya si Rahma gitu loh. Nah, suatu kali itu Rahma mengajukan cuti ke perusahaan, dia cuti beberapa hari,
Jadi dia nggak tahu persis kondisi temannya yang lagi dirawat itu. Pas dia masuk lagi, pas dia masuk jaga di rumah sakit itu, dia ketemu temannya itu. Jadi ada sebuah pertigaan gitu di rumah sakit, ada pertigaan. Nah temannya itu duduk atau berdiri depan, diam gitu posisinya. Temannya yang sakit AIDS itu dia berdiri. Nah si Rahma ini ya nyapa gitu loh, nyapa selayaknya. Loh Mbak, gimana? Wes sehat sampean kok udah pakai baju biasa gitu loh. Karena dia ngelihat itu dia nggak pakai baju pasien. Seharusnya kan selama ini tuh dia tiap kali ketemu temannya itu dia masih pakai baju pasien yang masih ya diinfus dan segala macam itu. Tapi kali itu pas setelah si Rahma cuti itu dia masuk kerja lagi, dia itu ngelihat temennya ada berdiri di pojokan rumah sakit itu, di pertigaan itu. Terus ketemu ya disapa seperti biasa, ya fisiknya seperti orang gitu. Loh Mbak, sampean udah sehat kok udah pakai baju biasa? Ya temennya cuman diam gitu aja. Oh ya wes Mbak, ya karena si Rahma ini kan buru-buru karena ngurusi kerjaan kan, ya, akhirnya ditinggal gitu aja. Nah sore harinya itu dia ketemu temannya sesama perawat yang ada di situ. Mbak, temanku yang pasien AIDS itu sudah sembuh ya. Lah kaget kan temannya, loh sembuh ya apa sih? Kemarin itu loh meninggal temanmu. Loh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh baru tadi siang itu ketemu aku loh Mbak di pertigaan itu. Sing bener loh sampean. Iya ayo, kalau nggak percaya jadi ditunjukkan bahwa pasien ini tidak ada, sudah meninggal. Mungkin pada saat Rahma lagi cuti gitu loh, meninggalnya. Jadi dia nggak tahu kabarnya gitu loh. Tapi si Rahma cerita bahwa dia benar-benar ketemu temennya yang barusan meninggal itu persis di pertigaan waktu dia lagi bertugas itu. Nah itu. Nah, memang di rumah sakit itu kan ada 3 shift ya. Kalau perawat itu ada 3 shift pagi, shift siang, shift malam gitu kan. Jadi shift jaga pagi itu jam 7, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Terus shift siangnya itu jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kalau shift malam jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah, suatu kali itu Rahma itu dapat tugas shift malam. Mulai jam 9 sampai jam 7 pagi. Nah, biasanya di rumah sakit itu punya pola kalau jaga malam itu 3 hari 3 malam berturut-turut, terus 2 hari lepas jaga plus libur gitu loh. Itu jadi selama 3 malam itu dia jaga malam terus. Nah memang sepengetahuan kita kan kalau perawat itu kalau malam itu dinas malam itu kan nggak seberapa sibuk juga karena pasien juga banyak yang tidur, tapi aktivitasnya memang setiap malam itu aktivitasnya memang ngecek pasien, terus ada yang bikin laporan, ada yang ganti infus, terus nyiapin obat dan segala macam itu. Nah, malam itu Rahma itu tugas malam ditemenin 2 temannya yang namanya Risa sama Mbak JJ. Jadi 3 orang perawat itu. Jadi dia ada ruangan khusus perawat itu, nurse station di situ. 3 orang itu jaga malam. Dan di rumah sakit itu kan ada 2 bangsal gitu. 2 bangsal. Jadi 1 bangsal itu ukuran besar yang ada 5 bed di sebelah kanan dan 5 bed sebelah kiri, tapi dipisah, yang bangsal laki-laki sendiri, bangsal perempuan sendiri. Dan kebetulan bangsal khusus laki-laki itu tempatnya agak jauh dari nurse station, agak jauh. Kalau yang bangsal yang perempuan memang dekat sama nurse station. Waktu itu mereka bagi tugas, jadi si Rahma itu ngecek pasien yang di bangsal cowok, terus si Risa itu melakukan pengecekan di bangsal cewek, dan si Mbak JJ itu ada di nurse station yang nyiapin laporan dan segala macam itu. Itu malam itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam mereka bagi tugas itu. Setelah itu mereka balik ke nurse station. Nah si Rahma ini kan bawa laptop untuk nonton-nonton film waktu senggang gitu loh. Dia nonton film untuk ngisi waktu kalau misalnya malam ini kan agak senggang gitu kan. Malam itu dia ngerasa situasinya itu agak dingin gitu loh.
malam ini kok dingin ya. Dia tanya ke temannya, Mbak, ngerasa dingin nggak? Iya, kok dingin banget ya malam ini. Padahal itu nggak musim hujan. Kita tahu lah suasana atau cuaca di Surabaya itu kalau nggak musim hujan ya panas kayak gini, sumuk gitu kan. Tapi malam itu dia tuh ngerasa dingin, cuacanya itu dingin banget. Nah, teman-temannya juga ngerasa gitu, pokoknya aneh gitu loh. Nah, saat dia mulai nonton film dan teman-teman yang lain itu juga sibuk, ada yang bikin laporan ya, kadang lihat laptop dikit, nonton film gitu kan. Tiba-tiba itu ada bunyi bel dari pasien bangsal laki-laki gitu loh. Tet 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 gitu. Nah, terus akhirnya si Risa dulu yang ngecek. Si Risa ngecek. Begitu nyampe sana itu, terus balik ke nurse station, dia bilang, pasien yang mana, Mbak? Nggak ono yang mencet katanya gitu. Oh ya wis, mungkin kepencet atau error gitu kan. Habis akhirnya mereka lanjut nonton film lagi. Sekitar jam setengah dua malam itu tiba-tiba ada suara bel lagi bunyi, tet tet. Itu dari bangsal cowok. Akhirnya giliran si Rahma yang kesana. Jadi si Rahma itu keluar dari nurse station dan memang ngelewati lorong gitu kan, karena bangsal cowok kan agak jauh dari nurse station itu kan. Jadi dia jalan ke sana. Terus begitu si Rahma masuk ke bangsal cowok, ini kan bed sebelah kanan ini ada 5, bed sebelah kiri ada 5. Cuman pasiennya nggak full gitu loh. Pasiennya nggak full yang cowok itu. Ada sekitar 5 pasien di situ, ada 5 pasien. Terus ditanya ada satu ibu-ibu yang jaga pasiennya itu ditanya, Bu, ada yang mencet bel ya? Nggak ada itu, Mbak. Loh, tadi kami dengar suara bel. Nggak ada, Mbak. Oh ya wis lah. Ya udah, Bu, balik kan ke nurse station lagi. Nggak lama selang 10 menit itu bunyi bel itu lagi, tet tet gitu. Langsung si Rahma ini agak malas-malasan gitu kan, menuju ke bangsal cowok. Dipastikan lagi, lah pasien-pasien sama yang jaga ini tertidur semua gitu loh, tidur semua. Dilihat kok tidur semua. Akhirnya di ujung bangsal itu ada toilet, itu yang nyala kerannya, kayak ada yang mandi gitu loh. Disamperin dia, oh mungkin lagi, karena di toilet kan ada bel juga kan, ada bel pasien juga. Oh mungkin ada pasien, ditungguin dia sama Rahma. Di depan toilet itu ditungguin, ada suara yang kayak orang yang nyiram sesuatu gitu. Ditungguin, kok lama nggak keluar-keluar. Didodok, Pak, bisa dibantu, Pak, gitu. Dipikirnya ada pasien di dalam. Terus diem. Jadi suara airnya itu berhenti. Terus tiba-tiba itu pintu itu kayak buka sendiri, ceklek. Lah, si Rahma kan kaget kan. Terus dibuka pelan-pelan, Pak, ternyata nggak ada siapa-siapa. Begitu nggak ada siapa-siapa, pintu kan semakin dibuka lebar, itu bau batang tikus yang sangat nyengat sekali. Akhirnya dia itu, kok bau batang tikus? Akhirnya dia pergi, dia agak lari-lari kecil gitu ke nurse station. Dia lihat teman-temannya si Mbak JJ sama si Risa itu posisinya udah ada yang tidur di atas meja, ada yang tidur di kursi gitu loh, karena posisi tidur ayam gitu kan. Nah, dia bangunin teman-temannya, Mbak tadi loh ada yang ngebel di bangsal cowok, tapi kok tak lihat nggak ada. Udah paling kamu lagi capek, mungkin ngantuk gitu kan. Nah, dia coba mensuges diri sendiri kalau tetap berpikir positif gitu kan. Oh ya wis Mbak. Akhirnya dia mulai nutup laptop, dia mulai tidur ayam itu di kursi, dia coba tidur. Akhirnya adzan subuh itu dengar adzan subuh, terus teman-temannya mulai aktivitas kan, mulai bangun nyiapin suatu. Tapi si Rahma bilang ke Mbak JJ, Mbak, aku minta waktu 10 menit lagi, Mbak, tak tidur sebentar ya, aku soalnya agak masuk angin gitu, dia bilang gitu, mungkin kecapean. Ya wes gitu, akhirnya dia tidur lagi 10 menit dilanjutkan. Terus habis itu dia siap-siap sholat subuh. Lah, karena si Rahma ini tugasnya di bangsal cowok untuk ngecek pasien yang di situ, dan sekalian dia penasaran kemarin malam ini siapa yang ngebel itu. Akhirnya dia tanya pasien satu-satu sambil tes tensi itu. Dia tanya, Pak, kemarin
ada yang ngebel atau ada yang ke toilet malam-malam sekitar jam 1:30. Nggak ada mbak. Oh ya udah, habis itu ngurusin pasien satunya, dia tanya lagi, ada yang ke toilet nggak kemarin jam 1:30? Nggak ada. Terus tanya ke yang jaga juga, ada yang ngebel juga? Nggak ada itu mbak. Jadi 5 pasien yang ada di bangsal cowok itu nggak ada yang ngebel, nggak ada yang ke kamar mandi. Nah, begitu Rahma itu mau kembali ke Nur Station, terus ada ibu-ibu yang manggil, ibu-ibu yang jaga pasien itu bilang, mbak, kenapa mbak sampean diganggu dah, bilang gitu. Oh, enggak kok bu. Alah, wis biasa mbak, aku kemarin itu ya gitu kok. Aku kemarin itu kak di kamar mandi itu waktu ngantar suamiku, jadi kan dia jaga suaminya yang pasien di situ. Waktu itu malam-malam ibu ini cerita jam 1:30 malam itu dia ngantar suaminya ke toilet kan. Ngantar ke toilet, di dalam toilet itu kayak ada orang karena ada aktivitas gitu, kayak nyiram sesuatu biar gitu, ditungguin lah sama ibu ini, kok nggak keluar didodok, pak permisi pak, udah selesai belum, karena ditunggu lama kan. Nah ini kan pasien ini kan lagi sakit posisinya, jadi nggak bisa lama-lama berdiri gitu loh, pak sudah selesai belum gitu. Nah ternyata di dalam ini nggak ada jawaban. Lah begitu dibuka gini ternyata nggak ada orang dan nggak ada aktivitas sama sekali, air keran juga nggak mancur. Jadi benar-benar kok gini, dan tiba-tiba itu bau batang tikus itu tadi. Nah si Rahma kaget, loh ibu juga bau batang tikus bu? Iya mbak, tapi setelah itu paginya tak cek itu nggak ada. Iya tak bu? Akhirnya si Rahma sama ibu tadi, ayo coba nggak percaya, kalau sampai nggak percaya, ayo sekarang ngecek di toilet bareng-bareng. Jadi dia ngecek ke toilet bareng-bareng, yang awalnya kemarin semalam itu bau batang tikus, dibuka itu ternyata nggak ada bau apa-apa gitu. Akhirnya si Rahma itu kakak ketakutan kan, terus dia mau balik ke Nur Station. Begitu dia mau balik ke Nur Station itu, keluar dari bangsal itu di bagian tengkuk belakang lehernya ini kayak ada yang niup, surut gitu. Terus dia itu noleh kan, sambil merinding dia noleh, dia itu melihat kayak ada sosok laki-laki gitu, ada di pojokan gitu sambil berdiri gitu loh, sambil berdiri gini posisinya. Terus dia coba mengalihkan wajahnya gitu loh, karena dia mau memastikan bahwa yang dilihat ini adalah orang gitu loh, bukan makhluk gaib gitu loh. Nah saat dia mau balik lagi, nah di ujung matanya ini masih ngelihat sosok yang besar ini tadi gitu loh. Nah terus si Rahma jalan lagi, ada yang niup lagi di bagian sini gitu. Dia noleh, begitu noleh ini sosok yang ini tadi sambil mendelik gini ngeliatin sama. Akhirnya dia lari ke teman-temannya tadi, mbak aku habis digangguin loh mbak. Alah wis mungkin perasaanmu aja lah. Si teman-temannya dua ini tetap nggak percaya gitu loh. Nah pagi itu mereka cek log, pulang di parkiran itu si Rahma cerita ke temannya, si Risa sama Mbak Cici itu cerita bahwa mbak semalam itu ada yang ngebel dari bangsal cowok itu. Waktu ada yang ngebel itu tak samperin aku sampai 2 kali. Aku tak lihat Mbak Cici sama Risa itu sampai tidur gitu. Jadi aku nyamperin sendiri ke bangsal cowok itu. Ternyata nggak ada yang ngebel gitu. Nah ini tadi barusan pagi ini tadi aku ngecek ke bangsal cowok itu, tak tanya satu persatu itu ternyata nggak ada yang ngebel dan nggak ada yang ke kamar mandi jam segitu, jam 1:30. Akhirnya ya wis mungkin kamu kecapean lah. Nah malam kedua dia jaga shift malam itu aktivitas seperti biasa, ada yang cek apa ini ganti infus, terus ada yang bikin laporan, sampai malam itu nggak ada apa-apa. Malam kedua itu dia nggak ada apa-apa, nggak ada ngerasa yang aneh, cuman bel pasien itu berbunyi berkali-kali gitu loh, gitu. Ternyata memang ada yang mau ganti infusnya habis mbak gitu, jadi masih normal, wajar, nggak seperti kemarin malam gitu loh. Oke, terus hari itu sampai subuh hari, terus sampai pagi nggak ada apa-apa, dia pulang. Malam ketiga, biasanya malam ketiga itu ini capek-capeknya karena 3 hari 3 malam berturut-turut kan dia jaga malam itu. Dia udah nyiapin laptop buat nonton film waktu itu sama teman-temannya. Nah
aktivitas seperti biasa jam 11 dia ke bangsal cowok itu ganti infus dan segala macam. Terus ketika balik ke Nur Station itu malam itu memang udah capek semua kan, si teman-temannya juga udah capek, jadi kadang-kadang itu lihat laptop sambil ketiduran. Tiba-tiba ada yang ngebel lagi, tat gitu. Itu jam 11:30, disamperin lah. Nah dia bilang ke temennya, ayo coba kamu samperin, aku kemarin udah nyamperin soalnya. Disamperin dan ternyata di bangsal cowok itu nggak ada yang mencet, semua itu posisi pasien dan yang penjaganya itu tidur semua gitu loh. Nggak ada yang mencet. Nah temennya ini balik sambil ketakutan gitu loh. Ketika diberitahu info itu yang bahwa di bangsal cowok nggak ada yang mencet, ini suasana semakin tegang kan. Wah beneran ternyata katamu, kalau semalam itu ada yang bel bunyi tapi nggak ada yang mencet, nggak ada pasien yang mencet gitu loh. Nah malam itu dia bilang ke siapa ini, temannya dua itu, Mbak sampean tidur, aku yang jaga gitu. Nanti gantian, biasanya seperti itu kalau shift malam itu yang jaga gitu. Lah ketika itu si Rahma itu nonton film di laptop gitu, teman-temannya udah tidur gitu, ada yang di meja terus ada yang sandar di kursi itu. Waktu dia asik-asik nonton film itu, tiba-tiba itu ada suara nenek-nenek yang manggil gitu loh, Mbak gitu. Terus di pause laptopnya, diintip kan. Ini jadi Nur Station itu mejanya ukuran segini, jadi dia harus berdiri dulu untuk bisa tahu keadaan di luar. Di depan pintu itu ada yang manggil, Mbak. Begitu dilihat gini nggak ada orang. Oh mungkin perasaanku aja. Akhirnya wes dia balik ke depan laptop, dia putar film lagi, dia lihat karena dia ngerasa filmnya lagi seru-serunya tuh, dia ngelihat gitu. Nggak lama suara itu semakin besar gitu loh, kayak dia mendekat gitu loh. Mbak bisa minta tolong nggak Mbak gitu. Terus di pause, terus si Rahma ini agak berdiri gini, ternyata ada sosok nenek-nenek itu yang dia itu bilang ke Rahma gitu, Mbak bisa minta tolong nggak Mbak. Loh kenapa Mbak itu panggilan untuk nenek ya, bahasa Jawa ya. Napa Mbak? Itu loh, tolong delok no putuku di kamar sana loh Mbak. Nah di rumah sakit itu untuk kamar anak-anak, kamar pasien anak-anak itu memang letaknya agak jauh di pojok, dan itu memang ada petugas jaganya sendiri, ada perawatnya sendiri. Lah si Rahma bilang, loh Mbak, ten mriku wonten sing jaga, wonten perawate, sanes ten mriki. Lah mbaknya bilang, iyo, tapi ning kono turu kabeh perawate loh Mbak. Nenek-nenek itu bilang gitu. Akhirnya lah dia ngerasa kasihan kan, malam-malam hari sekitar jam 1 malam hari itu ada nenek-nenek yang dia itu pakai selimut, kemulan selimut gitu. Terus dia bilang gitu, ya wis dibantuin, ngipun Mbak, aku tak kesana gitu. Wis jalan berdua ke lorong. Si nenek-nenek ini lebih dulu jalan gitu. Begitu nyampe di ruang pasien yang anak-anak itu memang bukan bangsal tapi kamar per kamar gitu loh. Ada kamar nomor berapa itu mbahnya itu nunjuk kamar itu gitu. Ten mriku nak, putuku lo nak. Nah, oh nggih Mbah. Begitu si Rahma ini buka pintunya, berat gitu. Itu posisi kamar itu gelap dan cuma bau lembab yang kamar itu yang menunjukkan kamar itu tidak dipakai lama gitu. Dia itu sontak langsung kaget, dia noleh itu nenek-nenek yang tadi nggak ada. Dia lari ke Nur Station itu, teman-temannya dibangunin. Nah tapi sebelum dia nyampe sana itu dia bangunin perawat yang jaga di sana, yang ada 3 orang cewek yang tidur di situ, yang jaga poli anak itu. Hari dibangunin, Mbak sepurane ya Mbak. Terus dia bangun perawat yang ada di situ. Iya Mbak, tadi itu ada nenek-nenek datang ke Nur Stationku. Dia itu bilang kalau cucunya itu tolong dicek karena kesakitan katanya, dia bilang gitu. Lah begitu aku ngecek kamar itu kok gelap, sepi gitu. Loh kamar mana Mbak? Katanya si perawat yang jaga situ. Kamar yang nomor ini disebutin.
dicek kan nggak ada pasien gitu loh, nggak ada mbak, nggak ada pasien. Akhirnya mereka bareng-bareng kan, perawat yang ada di situ sama si Rahma itu ngecek bareng kamar itu. Jadi kamarnya masih posisi kebuka karena si Rahma tadi yang buka gitu loh. Begitu masuk, dinyalain lampunya, memang kosong kamar itu, kosong, ketata rapi, dan memang nggak kepake gitu loh. Akhirnya dari situ si Rahma itu minta diantar, mbak tolong antar aku ke Nur Stationku. Jadi diantar, terus dia bilang ke teman-temannya itu, dibangunin temannya itu, mbak aku habis dari kamar anak itu loh yang di sana, tadi ada nenek-nenek minta tolong ke sini. Loh yang bener ah? Iya yang bener, aku tadi loh sampai ke sana tak buka kamar itu kosong, dia bilang gitu. Akhirnya malam itu dia itu, mbak aku minta tolong ditemenin po, ojo tidur po, dia bilang gitu kan. Iya wes, nah posisi kayak gitu dia ini film itu diputar lagi, tapi sambil ketakutan, sambil sesekali itu lihat temennya, memastikan bahwa temennya nggak tidur gitu. Ternyata ya tetap tidur karena capek juga mungkin ya, ada yang tidur di atas meja gini. Nah pada saat itu si Rahma itu kayak kepingin lang cepet-cepet subuh gitu loh. Aduh lang subuh, lang pagi gitu, lang nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi gitu loh. Terus saat seperti itu ada bel pasien ini bunyi, gitu. Lah dia ngerasa nggak enak, duh jangan-jangan nggak ada yang ngebel lagi nih, nggak ada yang ngebel. Terus dibiarin dulu, nggak lama sekitar 2 menitan itu bel ini bunyi lagi, bel pasien, tet gitu. Lah, oh berarti ini mungkin beneran gitu. Begitu Rahma ke sana, seret masuk ke bangsal cowok, dilihat kok nggak ada yang ngebel. Terus dia bangunin salah satu penjaganya, bu ada yang ngebel nggak tadi barusan? Nggak ada mbak, dari tadi ini tidur kok mbak. Wes dia semakin nggak enak kan perasaan ini. Lah waktu dia kembali ke Nur Station itu kan jaraknya bangsal cowok ke Nur Station kan tadi tak bilang agak jauh di pojokan situ. Waktu dia jalan ini, tiba-tiba di arah taman di bawah pohon mangga itu ada nenek-nenek yang tadi dia bilang, mbak matur suwun ya mbak, matur suwun. Nenek-nenek itu bilang gitu, terus sambil ngacir gitu loh. Ngacir itu kayak nggak jalan, kayak terbang buat gitu. Lari lah dia, lari menuju ke Nur Station, dibangunin teman-temannya semua. Terus bangunin dia sampai, mbak please mbak ojo tidur mbak, please aku baru beneran ini, aku didatengin apa ini makhluk jadi-jadian gitu loh, pikirnya itu. Nah itu kejadian yang di rumah sakit itu sebenarnya banyak sekali yang dialami gitu loh, kejadian-kejadian aneh dan ganjil di rumah sakit itu. Cuman urutan-urutannya itu ya seperti itu. Mungkin karena banyak energi-energi yang negatif di situ gitu. Ada yang ya tadi pohon mangga yang dibuat bunuh diri, akhirnya mungkin di situ banyak kejadian-kejadian yang ganjil gitu kan. Banyak sekali, kadang-kadang itu dia juga ngalami situasi yang kadang dibangunin orang, ternyata nggak ada orang gitu. Kadang ada orang yang manggil mbak permisi gitu, ternyata begitu dilihat nggak ada orang gitu. Nah itu sih, itu sekelumit cerita dari sobat kembara yang bernama Rahma yang sudah ngirim emailnya ke email kita. Kisah ini terjadi di Surabaya tahun 2011.